Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas salah satu yang paling ditunggu-tunggu, yaitu BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya saya menyatakan bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau bahan edukasi. Jadi bukan perintah untuk melakukan aksi ya, karena setiap investor itu punya cara untuk menganalisa dan melakukan aksi masing-masing. Ini hanya sebagai bahan edukasi. Kemudian fokus kita di sini adalah kepada fundamental analysis atau value investing yang mendasarkan pada data-data angka dari laporan keuangan ya. Baik, kita akan cek untuk Bank BRI. Data yang telah kita dapatkan dari berbagai sumber yang ada di sekuritas-sekuritas itu sebagai berikut. Setelah kita sarikan, kita mendapati bahwa harga sekarang dibandingkan book value-nya itu 150% di atas dari nilai bukunya. Berarti ini sudah sangat tinggi ya. Mungkin sekali lagi bahwa ini juga karena ekspektasi investor ya. Oleh karena itu kita simpulkan dulu berdasarkan dari nilai bukunya bahwa perusahaan ini ya bertumbuh, tapi bertumbuhnya lamban ya. Kenapa? Karena mungkin tadi perusahaannya sudah mature ya, sudah termasuk perusahaan yang kalau bahasa orang itu sudah mapan ya. Baik, dari segi nilai buku perusahaan ini kita anggap bahwa dia bertumbuh, tapi pertumbuhannya sudah mulai melamban ya. Bertumbuh terus tapi lamban ya, tidak mungkin untuk beggar dalam 1 tahun itu tidak, tapi untuk beberapa tahun mungkin ya bisa ya. Untuk multi beggar dalam 1 tahun juga susah ya. Kemudian dari segi valuasi akhir-akhir ini perusahaan ini harganya turun dalam karena mungkin lebih kepada katanya sekarang ini sedang perang, padahal kalau untuk isu-isu tersebut biasanya bank malah bagus ya. Tetapi mungkin ada juga isu yang terbaru itu bahwa beberapa nasabah itu kehilangan uang mereka, tapi entah dengan cara yang bagaimana, sepertinya ada masalah di situ. Tapi fokus kita adalah pada laporannya, bukan pada berita itu. Dari laporan keuangan ternyata kita dapati bahwa perusahaan ini dari pendapatan yang didapatkan itu dibandingkan harganya itu sudah berada 21% di atas harga wajar. Harga wajar untuk membeli itu sekitar 3.990, tetapi harga sekarang sudah 4.800, berarti dia berada di atas harga wajar, sehingga valuasinya mahal ya, Namun perusahaan ini dari segi investasi atau sudut pandang investor ini adalah perusahaan yang bagus. Kenapa? Karena dari Rp399 itu dibagikan itu 80%. Selama 16 tahun tidak pernah berhenti membagikan dividen, dan rata-rata itu sekitar ya di atas 50 sampai sekarang ini di 80% ya. Ini termasuk sangat luar biasa. Hanya 20% untuk kelanjutan perusahaan dari keuntungannya, 80%-nya dibagi untuk investor, sehingga kita simpulkan bahwa dividend payout ratio-nya ini besar. Ini sangat bagus ya. Dari data itu ternyata kita dapatkan bahwa dividend yield-nya itu 6% setahun ya. Sehingga dividennya kita kategorikan sebagai besar. Kenapa? Karena inflasi kita 3%, kemudian suku bunga kita itu sekitar 6%, dan ini 6% paling tidak sama ya. Sehingga saya simpulkan bahwa
dividennya besar ya. Untuk perusahaan ini dividennya besar. Kalau kita bandingkan dengan bank BCA, ini kalau kita bandingkan dengan bank BCA ya, dividen yang kita dapatkan di BRI ini jauh lebih besar. Kalau BCA hanya sekitar 2%, ini 6% ya. Sehingga kalau kita sama-sama mengejar capital gain dan dividen, tentu saja kalau menurut saya pribadi saya lebih menyenangi untuk ke bank BRI ini kalau misalnya membeli ya. Lanjut, karena ini adalah bank, maka cash ratio-nya tidak kita lihat ya. Kita lihat ke hutangnya saja. Liability-nya sekitar 577%, itu aman. DR-nya juga sebesar 1%. Maka kita kategorikan saja di sini cash-nya aman, hutang berbunganya juga aman, dan apa tadi, hutang bunganya juga aman ya, hutang tak berbunga aman ya. Dari segi ketahanan perusahaan itu semuanya aman ya. Baik, kita ulang bahwa perusahaan ini secara valuasi mahal, memang rata-rata bank itu mahal, valuasinya mahal. Kemudian dividennya ini sangat mendukung, dana ketahanan atau ketahanan perusahaan ini aman ya. Kemudian dari segi kepemilikan saham ya, ini 46%. Kalau kategori awal kita bahwa 46% itu termasuk besar. Kepemilikan masyarakat 46% itu termasuk besar karena pengendali hanya 54%. Tetapi pengendalinya kayak kalau di sini sebelah ada 47% ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa 53%-nya itu adalah milik pemerintah dan tidak diapa-apakan, berarti yang ditradingkan hanya sekitar 46 atau 47% ini. Berarti 46%-nya ini sebenarnya tidak menjadi masalah ya. Tidak menjadi masalah karena tidak mengganggu kondisi pengendali ya, tidak mengganggu pemerintah. Jadi di sini kita simpulkan bahwa pengendali bukan retail ya, dan pengendali pun tidak trading ya. Karena 47%, 53-nya tadi pemerintah, pengendali tidak trading ya. Nah, dari 47% ini tadi ternyata ada 37% ini dikuasai oleh asing. Berarti di sini asing termasuk menentukan arah atau pergerakan harga ya. Jadi di sini kalau istilahnya itu ada beberapa orang yang berpatokan bahwa melihat pergerakan asing di perusahaan ini, karena di sini memang asingnya ini termasuk banyak, jadi mungkin mereka mendrive pergerakan harga dalam jangka momentum tertentu ya. Oleh karena itu saya melihat bahwa dengan 6,61% ini bagi dividen investor, mereka mungkin bisa saja masuk tanpa melihat pergerakan harga lagi, karena perusahaan bank ini setiap tahun naik ya, dividennya naik. Bagi yang dividen investor ini kalau mau membeli mungkin termasuk yang rekomendasi. Namun saya pribadi, karena sesuai peraturan saya bahwa saya akan menunggu valuasinya murah dulu. Ini paling tidak menunggu ke wajar ya. Paling tidak menunggu ke wajar.
bagi yang dividen investor kalau mau mengejar silahkan, tapi kalau menurut saya pribadi ya, menunggu valuasi membaik. Di mana kalau ke wajar berarti di bawah 3.990. Kalau bisa ke bawah lagi, kalau mau ke valuasi murah mungkin sekitar 3.500-an ya. Nah, sekitar 3.500-an itu valuasi murah ya. Kalau wajar 3.990 ya. Bagaimana dengan GCG-nya? Untuk bank ini biasanya termasuk sektor yang dijaga oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya di sini peraturannya sangat banyak, sangat dijaga oleh OJK, jadi termasuk yang aman saja ya, walaupun dia BUMN aman saja. Jadi itu kesimpulan saya, kalau saya pribadi akan menunggu ke valuasi wajar atau ke valuasi murah. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu harga, mungkin saja harga itu kan bergerak menuju ke harga wajar atau ke harga murahnya ya. Meskipun dia di atas bisa saja dia turun ke bawah, tapi mungkin entah, kita tidak tahu kapan itu terjadi ya. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.